Ya, kembali lagi bersama saya yang sering banget bikin video trip bis-bisan Surabaya Malang. Tapi sekarang mau sedikit beda, saya akan ngetrip ke kota Solo naik PO andalan warga Surabaya Malang yang baru aja buka rute baru ke Sragen, yaitu 27 Trans. Semakin banyak ya PO yang buka rute ke Sragen dan 27 Trans gak mau kelewatan tren ini. Mereka membuka layanan semi premium alias light version dari Jakarta dan sekitarnya ke Sragen yang dimulai pada tanggal 25 Juni 2025. Gak tanggung-tanggung langsung buka 2 trayek, lalu kemudian menyusul pada tanggal 15 Juli 2025 ditambah 1 trayek lagi. Jadi ada total 3 trayek ke Sragen. Kira-kira gimana pengalamanku di trip kali ini? Langsung aja kita tonton videonya. Nah, pada trip kali ini saya bawa sepeda motor untuk diparkirin di Terminal Pulau Gebang. Berapa tarifnya nanti kalian tunggu aja di video berikutnya pada saat saya pulang balik ke Jakarta. Videonya ditunggu aja, nanti bakal saya update linknya di kolom deskripsi. Oke, selamat malam teman-teman. Pukul 6:30 aku sudah sampai di Terminal Pulau Gebang. Dan jadwal keberangkatan bisku dari sini pukul 7, masih ada 27 menit. Tadi aku udah izin sih sama agennya kalau aku mau beli obat sebentar di Indomaret. Habis itu aku baru check-in. Oke, let's go. Sekalian deh kita beli snack buat kru ya. Oke, sudah beli snack buat kru. Udah beli obat juga. Jadi saya tuh beli tolak angin soalnya nggak tahu nih, sejak saya pulang dari trip naik Rimba Raya badan saya masih kurang fit teman-teman. Jadinya aman-amannya kita beli tolak angin aja biar gak terlalu mabuk nanti di perjalanan. Kita naik ke lantai atas. Kalau di Terminal Pulau Gebang ini area untuk check-innya atau loket-loket dari agen-agen bis itu ada di lantai yang atas, lantai mezanin ya kalau nggak salah di sini penyebutannya. Let's go. Nah, kalau 27 Trans posisinya itu di dekat gate check-in. Jadi dari Sinarjaya kita belok kanan terus lurus saja. Di sini ada loketnya Juragan. Nah, kalau nggak salah di sini nih 27 nih. Satu lagi deng. Satu lagi. Nah, ada di sini. Di paling ujung itu dia. Let's go. Oh, oke, siap. Agennya lagi ke atas ngantar penumpang. Yaudah kita tungguin aja teman-teman. By the way, ini informasi pemesanan tiketnya teman-teman. Kalau kalian mau pesan lewat agen yang di Pulau Gebang ini, cuman aku pesannya online sih. Soal kalau 27 Trans lumayan memudahkan ya, dia ada website online-nya gitu. Nah, ini nomornya. Ini agen yang ngontek aku nih, namanya Raid. Dia loketnya ada di nomor A36. Oke. Nah, ini jadwal keberangkatan bis 27 Trans dari Pulau Gebang nih dalam sehari teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5 yang ke arah Surabaya sama Malang, ditambah 2 yang ke arah Sragen. Ini yang pertama EP1 di double decker, keberangkatannya 645, double decker yang Philly atau V. Terus ini E3 itu eksekutif 28 seat, berangkat pukul 6. A3 ini kalau nggak salah yang Kratos sama Zelos ya, yang Tanjung Priuk, berangkat jam 7. Terus ini A1 dia Grand Captain Tronton, berangkatnya pukul 7 juga dari sini, Start Poris. Dan terakhir ini E4 pukul 8, dia eksekutif 32 seat. Mas, duluan, tadi kan datang duluan. Oh udah, oke siap. Atas sama Timo mbak. Jadi G3 nggak masuk sini ya? Cuman 1, 2 tok ya? Oke, suun ya mbak? Mbak Rait ya? Monica. Oh Monica, siap. Ngasih mbak. Nah, tiketnya sudah di tangan teman-teman. Kita dapat sampul Tronton kayak gini, cakep banget. Untuk harga tiketnya aku beli dengan tarif Rp260.000. Ini merupakan harga promo di mana per video ini diupload promonya masih berlangsung. Kalau sudah normal nanti bakal jadi Rp280.000. Tiketnya bisa kalian pesan di agen, ada nomornya di deskripsi, website 27trans.rongrit.com atau melalui aplikasi online travel agent seperti Redbus dan Traveloka.
By the way, 27 Trans ini teman-teman kalau kalian pesan online, kalian bakal tetap dapat tiket sampulan gini. Soalnya sekarang tuh banyak PO-PO yang kalau kita belinya online nggak lewat agen, kita nggak bakal dapat sampul gini. Kalau misalnya mau dapat sampul atau tiket cetak harus beli di agen. Jadi mantap nih, 27 terstandar semua layanannya dapat sampul gini. Cakep lagi sampulnya buat koleksi. Nah, setelah check-in kita bakal dapet boarding pass kayak gini. Kita tinggal scan aja kode QR-nya di gate-nya nih. Nah, oke, tinggal naik ke atas deh. By the way, untuk 27 Trans ini dalam satu hari rute ke Sragen itu ada 3 keberangkatan. Ada JTG 1 dari Pasar Kemis ke Sragen via Masaran. Ini yang aku naikin hari ini, dia lewat Solo, lewat Masaran teman-teman. Terus ada JTG 2 rutenya Ciawi ke Sragen via Gemolong. Ini yang dinaikin sama Mas Tito waktu itu. Cuman Mas Tito naiknya dari arah sebaliknya ya, dari Sragen ke Jakarta dia via Gemolong. Terus ada yang baru lagi JTG 3, dia dari Poris ke Sragen via Solo juga, via Masaran juga. Cuma yang JTG 3 ini nggak masuk Terminal Pulau Gebang. Dan yang JTG 3 ini spesial karena dia armadanya itu Freya sama Gea yang JB5 teman-teman. JB5 awal-awalnya 27 Trans. Cuman ya sayangnya nggak masuk sini, dan keberangkatannya juga lebih sore ya. Kalau yang JTG 1 ini enak nih, dia start dari Terminal Pulau Gebang ini malam jam 7. Jadi pas banget buat kayak aku yang sering berangkat sepulang ngantor gini teman-teman. Oke, kita coba cari dulu bisnya. Biasanya sih di sekitaran pintu 7 sampai pintu 9 ya. Tapi kayaknya belum kelihatan nih armadanya. Double decker M Trans yang arah Ponorogo. Ini sama-sama ke Sragen juga nih teman-teman. Dia lewatin terminal Pilangan Sragen nih. Lalu ini di depan ada 27 Trans yang Balder nih teman-teman. A1. Tadi dia berangkat siang. Terus belakangan ini ya mungkin per tahun ini ya dia digeser jadi keberangkatan sore. Ngikutin tren zaman sekarang. Dimana kayak udah nggak zaman deh bis-bis Malang berangkatnya siang. Dan fun fact teman-teman, sama sekali aku belum pernah naikin nih. Dari awal dia launching sampai sekarang. Belum pernah aku naikin baik yang TYR atau yang Balder. Akhirnya bis saya pun tiba sekitar pukul 7:30 kurang 4 menit. Kali ini jatahnya Aphrodite yang punya sasis Hino RK8 dengan bodi Jetbus 13 SHD dari karoseri Adi Putro. By the way, sekitar setahun yang lalu saya pernah naik unit Aphrodite ini dari Denpasar ke Malang. Kalau kalian belum nonton videonya bisa klik tombol yang ada di pojok kanan atas. Akhirnya teman-teman pukul 19.26 armada kita tiba juga nih. Dia pakai unit Aphrodite JTG 01 nih kodenya. Nanti aja deh kita masuknya belakangan seperti biasa. Kita syuting dulu. Saya kenal sih Pak? Ya. Timo Pak? Ya, makasih. Dengan Pak siapa? Loh. Ahmad Saironi. Ahmad Saironi. Ya. Siap. Area smoking ada. Snack juga ya? Ada Siap. apa? Kopi-kopi. Siap. Kan di apa? Gitu. Boleh. Nanti tak syuting habis ini. Apa ke dalam Amer? Oke, ini ngambil penumpang di mana lagi, Pak? Di sini sama Bekasi. Sini sama Bekasi aja. Oke. Cikarang gitu enggak dia? Sekarang ya ambil kalau ada, ini sekarang nggak ada. Oh, ini nggak ada. Terakhir Bekasi ya. Nah, ini sasisnya kan pakai Hino RK, teman-teman. Jadinya gini. Dia di tengah-tengahnya ada rangka sasisnya. Dia nggak plong sampai ke samping. Tapi kalau maksa bawa motor bisa nggak ya? Berdiri di sebelah sini. Kadang bisa sih. Cuman ini nggak tahu nih, dapat nggak panjangnya. Motor-motor kecil mungkin dapat sih. Oke, kita masuk dulu deh, naruh tas. Kayaknya saya di sini, Mas. Iya, C saya. Maaf. Untuk seat yang digunakan di bis ini adalah seat high dari Rimba Kencana, jadi untuk kenyamanan nggak perlu diragukan lagi. Hanya ada satu kelas saja, yaitu kelas eksekutif dengan kapasitas 32 seat, lebih banyak dibandingkan eksekutif di bis 27 Trans lain yang umumnya 28 seat. Kenapa gitu? Karena bis ini adalah versi light dari layanan premium 27 Trans yang biasanya. Maka dari itu, leg rest-nya pun hanya berupa single leg rest. Tadinya kalau saya nggak salah ingat di video Mas Tito, bis yang JTG 02 sempat nggak pakai leg rest. Tapi update terakhir yang saya tahu semuanya sudah berleg rest sih.
Untuk fasilitas bantal adjustable masih ada juga, tapi sebagai penumpang kita hanya dapat selimut aja ya, nggak dapat bantal tambahan lagi. Mumpung bisnya belum berangkat dan penumpangnya juga belum terlalu banyak nih, kita coba cek di belakang ada fasilitas apa aja. Karena penasaran juga, bis ini kan layanannya tuh versi light, tapi fasilitasnya dikurangin apa enggak nih? Aman mas. Nah, kita lihat-lihat sini dulu. Jadi seperti biasa kalau 27 itu di bagian belakangnya ada smoking room. Sama ada, bentar, ada lampunya nggak di sini? Wah, aku pakai flash aja lah. Nah, begini teman-teman. Jadi ada minibar di belakangnya. Oh, ada dispenser air panasnya. Ini di atas ada beberapa pilihan mie sama kopi yang bisa kita bikin. Ini ada teh juga, terus ada kopi neo juga di sini. Ini minyak apa, nggak pernah lihat nih mie kayak gini. Oh, sari mie gelas ada ya sekarang ya, sari mie gelas ya. Baru tahu aku. Sini ada kopi gajah hitam di sini. Sorry, aku nggak bisa sambil megang-megang teman-teman karena sambil megang HP buat flash. Ya. Oke, di sini ada ruangan untuk merokok sama gini minibar. Terus di sini ada switch buat matiin ini apa namanya, exhaust. Nah, exhaust sama lampu. Oke, kayak gini teman-teman. Ini bisa buka jendela juga. Cuman saya saranin kalau kalian ngerokok sih mending puntungnya dibuang di sini aja nih biar nggak mengganggu pengendara lain. Terus di bagian belakang sini ada toilet juga. Kita coba buka toiletnya. Nah, toiletnya kayak gini. Kayaknya ini toiletnya ada ini ya, ada dikit ya. Kayaknya dulu nggak kayak gini toiletnya. 27. Nah, walaupun udah klosetan kayak gini, ini nggak boleh buat buang air besar teman-teman. Jadi cuman buat buang air kecil aja. Dan hanya bisa digunakan saat bis sedang berjalan. Jadi kalau bis lagi berhenti kayak gini di terminal atau di SPBU, kalian jangan pakai toiletnya. Nanti bisa turun ke bawah, kalian bisa dihukum sama disub atau sama pengelola rest area-nya dan didenda nanti. Oke, menarik juga sini bikin mie gelas, lumayan lapar. Nah, di bagian atas ini ada kompartemen bagasi teman-teman, tapi ada beberapa yang udah hilang nih tutupannya. Terus di sini juga ada soket listrik, jadi kalian bisa ngecas-ngecas nih di sini nih. Kompartemennya ada yang tutup, ada yang hilang. Di depan tuh juga hilang tuh. Oke, kita ke depan dulu karena udah siap diberangkatkan nih. Oh, ini ada tong sampah juga nih di sini buat menjaga kebersihan. Nanti seatku di sini di nomor 2C. Udah di sini, Mbak. Kurang berapa? Kurang 1. Oke, langsung berangkat. 8 kurang 10. Ini kan ngarepe sampean. Oke, naik seragian gini, drivernya 1 apa 2, Mas? 2, Mas. Oh, 2. Iya, Tetap ya? tetap 2. Mas siapa, Mas? Chandra. Mas Chandra, oke. Oh, siap. Ngapunten iki snacknya. Ya. Oke, Mas. Makasih, Mas. Nanti kita buka snacknya, teman-teman. Ini yang penting nih, minum dulu. umur minum dolak angin. Antangin. Untuk legroom bis ini seperti ini teman-teman, tinggi saya 168 cm, ya sedikit mentok. Kalau lagi turun gini sih luas ya, tapi kalau leg rest saya lagi dinaikin, nah kaki saya harus sedikit nekuk. Jadinya ya nyaman-nyamannya bisa duduk bersila gini, atau ya leg restnya agak sedikit diturunin, nggak bisa di posisi maksimal paling atas gitu. Lalu di bagian kiri sini ada tuas untuk reclining seat, untuk memundurkan sandaran, tinggal kita tarik aja dan kita mundurkan. Armrestnya nggak bisa dibuka ya karena ini seat eksekutif, biasanya yang bisa dibuka dan ada meja lipat tuh di seat 21. Nah, depan saya lagi mundurin tuh, kalau mundurin ya makin berkurang lah room kita di depan teman-teman. Di depan sini ada botol holder, kita bisa naruh botol air minum kayak gini. Terus di bawahnya ada kantong Doraemon, jadi kita bisa naruh berbagai
barang-barang. Cuman saya anti sih naruh sini, soalnya kadang suka banyak kotoran gitu. Nah, untuk penumpang yang di window, di depan juga ada port USB charging, ada Type A. Dan untuk kita gini yang duduknya di bagian gang, di bagian tengah, port USB-nya ada di bagian sini, di armrest teman-teman. Dan khusus armrest ini ada Type C-nya juga. Di bagian atas ada low frase model Jetbus 3, jadi bulat gini, bisa kita arahkan, arangin, bisa kita tutup juga. Ada lampu bacanya kayak gini, dan ada 2 port USB Type A untuk ngecas juga. Diingat teman-teman, kalau port USB gini nggak boleh untuk powerbank dan laptop ya, cuma buat HP aja. Untuk view saya sebagai penumpang, di sebelah kiri agak terhalang selendang bumerangnya Jetbus 3. Nah, di sebelah kanan juga sedikit terhalang. Sayangnya untuk unit off-road ini masih ada selendangnya ya. Sementara di kaca depan, nah ini kan kacanya double glass, masih bisa ngeliat sebenarnya ke depan, tapi sayangnya di sini TV-nya dibuka teman-teman dan disetel lah hiburannya. Semoga sih nanti malam ditutup ya TV-nya ya, supaya kita bisa menikmati pemandangan ke depan lebih leluasa gitu. Mana? Wajah. Daerah mana itu? Wajah itu Oh, selatan. selatan, di utaranya Turen. Nah, saya pernah di Turen dulu, pas kecil banget. Oh, Udah lupa lah, cuman bentaran lah dulu sama orang tua dulu. aja boyak bos. Modot kok. Modot tote yo. Boyak Volvo kaya kanca-kancaku yo. apa? Tajakan koyak Scania karo Volvo gendeng ah. Apa? Kanca-kancaku sing luwe wingi ya. Terus Ya, koyak Volvo rak canda. Gendeng Volvo boyak. siapa itu kan rame padat. Grogol lewat juga. Rokok lewat tadi. Di Grogol aja lama tuh. Macet ini 1 jam jalurnya. lebih terus Grogol. Iya. Dan mogot sampai itu ya. Nunggu penumpang sih. Kadang kali deres sampai perempatan Cikarang aja 30 menit kalau jam sore. Sembilan. Itu Balder nih, Pak. Wah, iya terus. Balder. Kalter, TIR itu udah kencang-kencang semua. S1 bos. Putra. Ini saya ngambil terakhir pak. Di mana ini? Dibilang Oh, yang ujungnya Seragen yang baru ya? Dibilang sehari ya. Tapi enak deh nyupir walus. Kayak supir motor gede. Parkir. Kok enggak lho anu nih jadi ini. Masa tak cabut. Hah? Nah, aku nganu lah tak cabut. Oke. Oke teman-teman, pukul 10.03 kita sudah nyampe di rumah makan Taman Selera nih. Aduh, burem. Kabut. Nah,
Nah, di sini ada Freya nih. Freya ini JTG 3 yang Pori Sragen, teman-teman. Dia nggak masuk Pulau Gebang. Terus di sini ada Kratos, Presiden kelas A3 yang kita naikin tahun lalu ya. Bulan Juli tahun lalu nih. Juli apa Juni ya? Bulan Juni deh. Kratos. Kita servis makan dulu yuk. Oh. Mas. Terima kasih. Oke, kita servis makan. Jadi karena kita ada di kelas eksekutif, maka servis makannya yang di luar sini ya. Kalau kita naiknya yang presiden kelas, dia servis makannya di sana tuh. Perbedaannya apa ya? Kalau 27 kayaknya bedanya jumlah lauk deh. Kalau di dalam itu kita boleh ambil lauk 2, di sini cuma boleh ambil lauknya 1 aja, teman-teman. Nah, sayurnya ada bihun, ada cabai hijau, lauknya ada ayam goreng, ayam gulai, telur bulat gulai, babat sama hati sapi. Oh, ada sop juga. Mbak, kalau nambah lauk boleh gak sih, Mbak? Berapa kalau telur? Telurnya 10.000. Ada, saya mau 2 deh. Tambah 10 ya berarti ya. Oke, terus di sini ada semangka juga. Sama bisa ambil kerupuk. Oke, ini dia servis makanku, teman-teman. Cukup sederhana karena aku masih agak kenyang. Jadi aku cuma ngambil nasi dikit aja. Terus sayangnya tadi sayur sopnya kolnya udah pada habis ya. Jadi cuma dapat segini aja nih kolnya. Yang cukup mengagetkan ini aku coba nambah lauk tadi. Untuk nambah telur ini per telur 10.000. Jadi telur yang 1 gratis, telur 1 nambah 10.000. Mahal juga ya. Gak apa-apa lah. Yang penting saya penasaran aja selama ini kalau nambah lauk tuh kena berapa gitu loh di sini. Saya mau makan dulu, teman-teman. Loh, itu Balder tadi nyalip kita di tol, kok tiba-tiba dia baru nyampe ya? Bingung juga. Ini aku padahal udah selesai makan. Dan itu Balder baru nyampe. Nah, di sini rutenya ternyata full tolnya hanya sampai Bawen aja. Di sini bis keluar dan terus menyusuri jalan bawah dari Bawen, Salatiga, Boyolali hingga akhirnya tiba di kota Solo.
Jadi bisa buat opsi untuk kalian nih, kalau butuh turun di sekitar jalur ini, bisa pilih naik 27 Trans selain Sragen ini. Pak, mari Pak. Makasih yo. Oke teman-teman, pukul 4.45 kita udah nyampe di Terminal Tirtonadi. Enggak Pak, lanjut naik Eka Pak. Siap. Mas, makasih yo. Ya. Hati yo. Ya. Kita rekam-rekam dulu. Ya. Mari Pak. Nah, dari sini aku akan melanjutkan perjalanan sampai ke Jakarta. Jakarta, Surabaya. Enggak Pak, lanjut naik Eka. Lanjut naik, nggak tahu sih yang ada aja lah, kok nggak Eka ya naik Sugeng. Duluan mana jadwalnya? BTW di Tirtonadi ini kalau kalian misalnya nyampe subuh gini enak teman-teman, buat istirahat cukup nyaman. Kalau kalian melanjutkan perjalanan kayak aku nih, lanjut sampai Surabaya itu bisnya ada 24 jam. Ada Eka, ada Sugeng Rahayu, ada Sumber. Tinggal pilih aja kalian mau naiknya yang Patas atau naik yang ATB. Ada Mira juga. Tinggal mengarah ke yang timur, itu nanti mengarah ke arah Surabaya. Cuma sayangnya di sini belum ada yang, setauku ya, mentoknya baru Surabaya aja. Setauku belum ada yang sampai Malang deh. Kayak Eka, Sumber, Sugeng, Mira semua mentoknya tuh ke Malang aja. Mentoknya ke Surabaya maksudku. Di sini yang lagi standby ada Sumber, ini ada Eka yang RN nih yang JB5 rombakan, naik yang itu aja ah. Kayaknya nyaman bisa. Depannya ada Mira. Oke. Yuk numpak Eka aja kita. Kita masuk dulu. Misi Pak. Oke. Paling depan aja ah. Yuk kita lihat dulu ada fasilitas apa aja di bis ini teman-teman. Di belakang ada toilet. Jadi toiletnya seperti ini. Nah, udah kayak gini aja sih. Namanya juga bis Patas ya. Jadi nggak ada dispenser di sini. Tapi kita kalau naik Eka nanti bakal dikasih air mineral nih. Di sini seatnya ada berapa coba kita hitung? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 kali 4 ada 36. Tambah 2 ada 40 seat teman-teman di dalam bis ini. Oke. Untuk seatnya ini pakai seat dari Aldila. Terus walaupun dia rombakan tapi lover AC-nya ada pakai lover AC yang mirip sama JP5 nih. Nah, tuh persis. Sinyalnya lampu juga. Terus ada port USB-nya Type A sama Type C ini di atas. Persis banget juga ya, di atas-atasnya ada ambient light-nya kayak gini. Kayak JB5.
teman-teman buat penilaian naik bis 7 Trans tadi. Bisnya cukup nyaman. Aku tidur teman-teman dari rumah makan sampai tadi baru kebangunnya itu di Ungaran. Walaupun untuk legroomnya agak terbatas ya, tapi aku cukup maklumin sih untuk eksekutif 32 seat ya, kurang lebih legroomnya kayak gitulah. Yang penting masih bisa istirahat dengan oke. Apalagi bis ini bangkunya pakai bangku rimba kencana, jadi udah jaminan kenyamanan lah kalau buat di badanku. Terus AC-nya sih, AC-nya itu dingin banget, cuman masih jauh lebih dingin bis Rimbara yang kemarin ku naik itu, sampai bikin badanku nggak enak. Untuk waktu tempuh jam 9 nyampe jam berapa tadi ya? Nyampe sekitar jam 5 kurang, berarti perjalanannya sekitar 7-8 jam. Memang untuk ukuran Solo agak lama ya, karena bis ini tuh tadi dari Bawen sampai ke Solo tuh lewat jalan bawah. Jadinya ya memang agak lamanya di situ. Cuman plusnya buat kalian yang mau turun di dalam kotanya Salatiga, dalam kotanya Boyolali, wah itu enak sih. Kalian nggak perlu turun di exit tol apa di terminal teman-teman. Pelayanan kru mantep, ramah-ramah. Pelayanan servis makan ya standar di Taman Selera. Untuk snack ya sudah cukup sih, karena kelas eksekutif light, eksekutif mini dengan harga tiket 260.000. So recommended buat kalian yang mengarah ke Salatiga, mengarah ke Sragen, mengarah ke Boyolali, oke banget. Kalau untuk Solo memang masih ada banyak pilihan yang lebih cepat. Tapi kalau untuk ke kota-kota itu, ini menurutku recommended sih teman-teman. Oke, 523 kita berangkat dari Tirtonadi pintu timur. Gak tahu nih bakal berapa jam kira-kira kalau dari sini. Soalnya ini EK-nya bukan yang full tol terus ya, jadi bakal keluar masuk terus. Surabaya mas, biro 100. Belum betul mampir tapi. Ini belum makan toh? Ini belum betul mampir. Oh nggak mampir? Oke. Oh posisi warung ya. Biasanya ambil servis biro 130. 10. Oke. Go terakhir. Tenun nih pak. Yuk. Ayo jember pak. Oke teman-teman, pukul 10.34 kita sudah nyampe di terminal Bungurasi. Anjay, dari jam 5 sampai 10.34, berarti 5,5 jam kita dari Solo sampai sini. By the way, tadi itu ada jadwal EK yang prime class tol direct, dia nggak keluar di mana-mana, dari Solo sampai Surabaya jam 7:30, dan estimasi nyampainya tuh juga sekitar 10:30 sampai jam 11. Berarti kalau tadi pagi aku nongkrong di terminal Tirtonadi nunggu jadwalnya prime class, nyampainya sama kayaknya. Lebih hemat waktu di perjalanan, dan harga tiketnya lebih mahal sih, 150.000 ya. Tapi kita udah dapet servis makan kalau di yang prime class. Kapan-kapan lah kita cobain ya, naik bis ke Solo lagi, terus kita naik prime class yang dari Solo ke Surabaya. Dan ini aku sekarang sudah ada di shelter bis kota nih teman-teman. Sudah. Ya, dari terminal Bungurasi aku langsung menuju rumahku di kota Sidoarjo, naik ojek online, di mana kita sekarang tuh sudah bisa naik Grab atau Gojek dari shelternya langsung di dalam terminal Bungurasi. Lokasinya tepat di dekatnya shelter bus kota. So kita akhiri dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di video trip berikutnya.